'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As Aisyah dari kelas 11 TKJ 2. Nah, di sini saya akan mempraktikkan topologi jaringan yang ada IP address-nya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola atau struktur yang menjelaskan susunan fisik dan logis dari perangkat-perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Nah, pemilihan topologi yang tepat sangat penting karena mempengaruhi efisiensi, kecepatan, stabilitas, dan kemudahan manajemen jaringan. Nah, di topologi jaringan ini ada IP address. IP address adalah nomor unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, termasuk internet, agar dapat saling mengidentifikasi dan berkomunikasi. Nah, jadi untuk awal-awal ini kita buat dulu kotaknya. Nah, ini di sini itu ruang manajer ya. Di sini kita pakai satu PC dan satu laptop. Lalu di sini juga kita pakai switch. Kita pakai switch yang dua. Nah, yang ini nih. Nah, kita pakai yang ini. Dua 950T. Karena apa? Karena switch yang ini itu banyak portnya. Nah, kita juga pakai access point di sini. Ini kita rapihin dulu. Di sini. Jangan lupa ini ruangannya dikasih nama. Ini ruang manajer. Nah, lalu kita buat lagi kotaknya di sebelah ruang manajer ini. Di sini ada ruang staff. Ini kita pindahin dulu. Nah, kita buat lagi kotaknya di sini. Nah, di ruang staff ini ada 5 PC. Kita tambahin dulu PC-nya. Sini.
kita juga tambahin 5 laptop sebelah sini. Rapiin dulu. Lalu kita tambahkan switch lagi yang kayak tadi. Kita tambahkan di sini. Dan jangan lupa kita tambahkan juga access point. Nah, ini access point-nya di sini. Nah, di ruang staf ini juga kita tambahin satu printer di sini. Lalu jangan lupa ini juga dikasih nama. Ruang staf. Lalu kita bikin ruangan lagi di bawah sini. Oh, yang di sini. Ini untuk ruang server cukup segini. Di ruang server ini kita tambahin laptop. Geser dulu. Lalu PC sebelah sini. Dan jangan lupa routernya. Kita tambahin router di ruang server ini. Nah, di sini di paling atas kita tambahin laptopnya, guys ya. Nah, lalu kita tambah lagi tambahin server sebelah sini. Nah, lalu jangan lupa juga tambahkan switch sama dengan yang tadi. Kita tambahkan
juga di sini. Ini ruang setter. Nah, lalu kita buat lagi satu kotak di sebelah kotak ini, di sebelah ruang server. Kita buat lagi. Nah, di ruang ini kita tambahin laptop. Lalu kita tambah printer di sini satu. Kita tambah juga switch sama dengan yang sebelumnya. Kita tambahkan di sini. Lalu tambahkan juga access point sebelah sini. Jangan lupa diberi nama. Sini ruang resepsionis. Ruang resepsionis. Nah, lalu tinggal kita sambung-sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Nah, di sini aku pakai kabel yang otomatis yang gambar petir ini. Kita sambungin switch ini ke PC yang ini. Ini sebenarnya bisa juga guys pakai yang kabel strike ini, tapi biar lebih praktis aku pakai yang otomatis. Kita sambungin PC ini ke switch. Ini juga. Nah, ini pokoknya semuanya disambungin dulu ya pakai kabel otomatis ini. Sambungin semua PC ini ke switch. Nah, ini kita sambungin juga access point ini ke switch. Nah, ini router juga disambungin ya ke switch. Nah, di sini kan ini kabel yang router ini masih ada yang kayak merah-merahnya gitu ya guys. Nah, ini kita ubah. Kita pencet routernya, pencet config, lalu ke PS Ethernet 00. Nah, di sini kita klik on. Nah, di sebelah sini lalu close. Nah, di sini udah nggak merah lagi ya. Nah, ini printer sama access point-nya kita sambung-sambungin guys ke switch. Nah, ini
juga. Ini sambungin ke sini. Ini akses poinnya sambungin juga. Nah, kalau udah semua gini, kita setting akses poinnya dikarenakan laptop ini kan wireless ya. Jadi kita harus setting dulu ini ya. Config lalu ke port 1. Nah, di sini SSID-nya ini kita ubah. Jadi nama ruangannya. Sini kan nama ruangannya ruang manager ya. Jadi kita ubah jadi ruang manager. Lalu close. Nah, laptopnya kita setting juga. Ini kita matiin dulu laptopnya, lalu nah ini kita ganti sama yang wireless. Dibuang lalu diganti pakai ini. Nah, kalau udah gini kita hidupin lagi dan pilih yang ini AC, yang ujungnya AC ini, keempat dari bawah. Config lalu di sini karena statusnya masih enggak, kita ke wireless dulu. Lalu di sini SSID-nya diubah sama kayak tadi, diubah sama nama ruangan, yaitu ruang manager. Kalau sudah kita close. Nah, ini otomatis laptopnya bakal nyambung ke access point. Nah, kita lakukan hal yang sama juga ke laptop-laptop yang lainnya ini. Akses poinnya dulu di setting, config port 1, lalu yang SSID ini kita ubah jadi nomor ruangannya itu ruang staff. Laptopnya kayak tadi ya, ini matiin dulu, ini dibuang, ganti sama yang wireless. Oke, kita ke config lalu ke wireless. Di ruang staff, close. Ini lakuin juga hal yang sama ke laptop lainnya ini. Nah, di ruang server juga sama, lakukan seperti tadi, ke port 1, ke config dulu, nanti ke port 1. Nah, ini SSID nya kita ganti jadi nama ruangan kayak tadi gitu. Jadi nama ruangannya ruang server, kita ganti jadi ruang server. Itu close. Nah, setelah itu baru kita setting laptopnya seperti tadi juga. Config ke wireless. Nah, di sini kita ganti.
guys, di ruang resepsionis lakukan hal yang sama juga seperti tadi. Ke akses pointnya itu di setting dulu kayak tadi juga. Ininya di config, SSID nya diubah jadi ruang resepsionis. Setelah itu close, lalu laptopnya di setting. Hidupin dulu. Nah, jangan lupa. Oh ya, sininya ganti jadi ruang resepsionis. Nah, close. Nah, lalu setelah semuanya seperti ini, kita tinggal masukkan. Nah, ini pakai, kita atur-atur dulu gateway-nya atau IP address-nya. Nah, di sini aku pakai yang kelas C. 192.168.10.245. Nah, jadi ini tuh hanya 3 awalnya saja yang konsisten, jadi jangan diubah tuh. Yang 192, 168, 10 itu nggak boleh diubah. Nah, jadi yang ujungnya aja yang diubah itu buat IP address kelas C. Yang sini kita masuk ke PC1, config, lalu sininya kita pakai gateway-nya pakai yang tadi IP address-nya. Ini biar gak lama aku copy paste aja. Nah, lalu ke desktop, IP configuration. Di sini udah statis, IP address-nya masukin lagi yang tadi aja. Nah, lalu ujungnya kita ubah. Jadi ini terserah kalian ya guys, mau isi apa. Jadi yang diubah itu ujungnya aja. Setelah aku pakai angka 1, lalu enter dan close. Nah, yang laptop juga di setting IP address-nya. Kita ke config, lalu ini masih dari HCP kita ubah ke statis dan kita masukkan gateway yang tadi. Kalau sudah kita ke desktop. Nah, kayak tadi ke IP configuration, kita masukin IP address-nya. Biar berurutan aja, biar aku ingat. Jadi di sini 2. Oke, enter, close. Nah, ini sama aja guys. Jadi di setting aja IP address-nya ini, gateway sama IP address-nya di setting aja. Melakukan hal yang sama ya guys, semua laptopnya setting gini.
juga sama ya. Di sini kalau statusnya masih DHCP diubah jadi statis dan masukin gateway-nya. Lalu setting IP address-nya di desktop ini di IP configuration. Ini kita setting aja kayak gini. Udah semua gini, kita sambungin switch dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Jadi switch ini disambungin semua ya. Nah, ini switch dari ruang manager kita sambungin ke ruang server. Pokoknya switch yang ada semua di ruangan ini kita sambungin semua ke switch yang ada di server, yang ada di ruang server. Ini juga sambungin ke switch ini. Ada resepsionis juga. Sambungin. Nah, terakhir ini switch yang di server sambungin ke server sini. Switch yang ada di ruang server ini disambungin ke server. Gitu. Nah, kalau udah semua gini, ini artinya udah ya. Kita tinggal coba ping aja. Ini artinya udah berhasil guys. Ini kita ping dulu, kita cek, take ping, kita ke komen, klik ping, lalu kita ketikkan IP addressnya 192.168.10.1. Kita coba ke yang ini, kita enter. Nah, ini hasilnya reply prompt ya. Kalau muncul kayak gini itu artinya udah berhasil. Coba lagi ya. Kita coba lagi, ping lagi, satu lagi. Ping, kita tulis IP addressnya 192. Nah, ini juga reply prompt. Berarti ini udah berhasil ya. Nah, ada cara lain juga buat ngecek. Ini kita pause dulu. Nah, pakai ini. Kita coba pakai ini dari PC sini ke laptop yang ada di ruang staff. Kita coba. Ini hasilnya successful ya guys.